Tak hanya Jakarta, kami juga akan menyoroti sejumlah wilayah yang memang ditunggu-tunggu bagaimana hasil hitung cepatnya. Kita boleh ke Prof. Burhan, ada Sulawesi Selatan, Prof. Sulawesi hasil Selatan. indikator seperti apa sejauh ini? Betul, jadi data masuk sudah hampir 95%. Ya. Dan dari sini Andi Sudirman itu unggul telak. Dia berpasangan dengan Fatmawati 76,42%. Jadi sangat telak. Survei terakhir saya sebelum pemilu di Sulsel itu kisaran 65%. Dan TTTJ itu semuanya beralih ke Andi Sudirman Fatmawati. Sementara Dani Pomanto itu sama persis dengan survei terakhir saya sebelum pemilu. Dan kalau kita lihat sebaran suara, Andi Sudirman unggul di semua wilayah ini, kecuali di Bantaing. Ya, di Bantaing yang unggul adalah Dani Pomanto Azhar. Kemudian di wilayah seperti misalnya ya Kota Makassar pun Andi Sudirman unggul, padahal Dani Pomanto adalah mantan wali kota Makassar ya. Jadi hanya kalah di Bantaing. Kemudian di Toraja Utara juga kalah ya. Andi Sudirman. Yang unggul adalah Dani Pomanto. Kemudian di Nrekang, ya Nrekang pun yang unggul Andi Sudirman. Jadi dia hanya unggul di wilayah Toraja Utara dan Bantaing. Iya menarik, Mas Haji. Iya, saya pikir sama ya hasil indikator dengan hasil LSI Denijaya ya. Kita data masuk 97% ya, 97,33%. Ini pasangan andalan hati ya. Ini Sudirman Sulaiman, Andi Sudirman Sulaiman dengan Fatma, dengan wakilnya ya Fatma, kemudian pasangan Dani Pomanto di angka 36,01 ya. Jadi keunggulan pasangan andalan hati ini di angka 63,99% ya. Jadi ini menang telak Sulawesi Selatan ya. Data sudah hampir 100%. Jadi data ini juga selaras dengan data survei kita terakhir di Sulawesi Selatan. Memang pasangan andalan hati unggul di atas 60% ya. Dan keunggulan ini memang merata hampir semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan ya. Saya pikir banyak hal yang bisa kita lihat mengapa kemenangan ini begitu telak ya. Pertama memang ini kekuatan besar ya, koalisi besar. Pasangan andalan hati ini hampir semua partai politik ya. Ini mengusung pasangan ini hampir saja memang kota kosong di Sulawesi Selatan ya. Tapi muncul pasangan Dani Pomanto di akhir sehingga muncul head to head dua pasangan. Kemudian yang kedua kita lihat kekuatan kampanye, kekuatan penetrasi, kekuatan mesin politik ya. Semuanya memang didominasi oleh pasangan andalan hati ya. Sehingga memang kemenangan ini luar biasa walaupun menjadi catatan bahwa ada 36% pemilih di Sulawesi Selatan yang memilih pasangan Dani Pomanto ya. Jadi ini adalah angka yang cukup besar ya. Dan kami menduga ya kalau kemarin misalnya Sulawesi Selatan melawan kota kosong mungkin juga belum tentu hasilnya dengan setinggi ini ya. Karena Sulawesi Selatan punya sejarah, punya historis dulu di kota Makassar ya. Pernah ada kota kosong waktu pilkada wali kota dan kota kosongnya yang menang ya. Nah ini ada lawan ya, untuk walaupun koalisi besar tapi ada lawan dan lawan punya 36% di Sulawesi Selatan. Karakter pemilih apa Mas di Sulawesi Selatan? Sebetulnya di Sulawesi Selatan ini memang daerah yang kalau kita lihat dari sisi energi politiknya begitu besar ya. Banyak aktor-aktor politik yang biasa muncul ya. Makanya waktu pilkada 2024 di terutama provinsi dengan hampir muncul kota kosong ini awalnya menjadi pertanyaan juga ya, karena sebetulnya banyak tokoh di Sulawesi Selatan, banyak mantan bupati, banyak bupati incumbent juga yang punya potensi untuk maju sebagai calon gubernur. Tapi ini mungkin kita lihat ini terkait juga konfigurasi politik secara nasional ya, elitnya menyatu ya, sehingga muncul satu figur saja di Sulawesi Selatan. Di akhir dengan putusan MK akhirnya Pak Dani Pomanto bisa maju sebagai penantang ya. Kalau tidak ada putusan MK mungkin hanya kota kosong di Sulawesi Selatan ya. Betul, jadi memang kita temukan di mana pola koalisi di tingkat nasional itu punya imbas di tingkat lokal. Jadi studi saya itu menunjukkan pilkada yang dilakukan berdekatan dengan pilpres itu efek koalisi di tingkat nasional itu merembes ke bawah. Nah jangan lupa Pak Prabowo terpilih bulan Februari tahun 2024. Kemudian beberapa bulan kemudian nominasi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota
Dan tidak lama setelah nominasi calon kepala daerah, ada pembentukan kabinet. Jadi banyak partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi Kim Plus yang pengen mendapatkan insentif ditunjuk sebagai anggota kabinet. Caranya menunjukkan loyalitas mereka dengan mendukung calon kepala daerah yang mendapatkan berkah dari Pak Prabowo. Nah, itu terjadi beberapa daerah. Di beberapa daerah seperti itu, Di termasuk Sulsel. di Sulawesi Selatan. Jadi kalau misalnya, betul tadi Mas Aji ya mengatakan kalau tidak ada putusan MK, mungkin PD Perjuangan tidak cukup untuk mencalonkan kepala daerah sehingga Dhani tidak bisa maju. Tetapi lagi-lagi dengan dengan melawan Sarak Satria, ada calon yang maju, itu kan Pak Andi Sudirman Sulaiman juga bisa unggul telak. Cuma memang kalau dibanding sebelumnya, biasanya Sulsel itu banyak calon. Sekarang mereka cenderung ikut pada calon yang kita tahu punya afiliasi dengan koalisi di tingkat nasional dan populer. Nah, jadi elektabilitas yang tinggi itu membuat kader dari partai Kim Plus itu harus melihat ya, kalau misalnya mereka punya kader tetapi tidak punya daya jual yang tinggi, akhirnya daripada nggak dapat menteri, nggak dapat juga calon gubernur, ya sudah ikut koalisi dengan calon dari Kim Plus yang punya popularitas tinggi. Tapi kami lihat banyak juga ya, Maria, Proburan dan juga Mas Aji, kader-kader yang bukan dari kader tapi mereka diambil dari luar dan dicalonkan oleh parpol tersebut dalam konteks kepala daerah. Sesaat lagi dibahas. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini pemirsa. Ya, Anda kembali di Pemimpin Daerah Terpilih, pemirsa. Masih bersama kami ada Prof. Burhan dan juga Mas Aji. Saya mau ke Prof. Burhan. Prof, kalau kita melihat ada beberapa daerah yang tadi sudah ada sampaikan hasil hitung cepat sementaranya, quick count-nya, membuktikan juga nampaknya beberapa petahana di beberapa daerah memang masih kemudian tertahan. Betul. Akibat approval rating yang ada ya. Betul, di Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menang telak karena faktor petahana yang dipersepsi positif. Di Kalimantan Timur petahananya Pak Isran Nur, tetapi persepsinya kurang positif. Dan itu yang menjelaskan mengapa Pak Isran kalah signifikan dibanding Rudi Mas'ud dari Partai Golkar. Jadi memang lagi-lagi menjadi petahana itu seperti pisau bermata dua. Sambil kami tampilkan grafisnya. Itu dia tuh grafisnya. Dari indikator ya? Dari indikator politik Indonesia kita punya data sudah hampir 96% data masuk. Dan di situ terlihat petahana justru menjadi liability. Jadi saya sebut sebagai pisau bermata dua. Kalau misalnya 5 tahun sebelumnya seorang gubernur petahana berhasil memikat hati pemilihnya, itu ketika running for election itu ibaratnya nggak perlu kampanye berat-berat karena dia sudah kampanye 5 tahun sebelumnya. Data membuktikan gitu ya. Seperti kasus tadi ya, Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Timur ya. Kemudian juga beberapa petahana yang lain yang menang dengan mudah gitu ya. Tetapi ketika petahana 5 tahun sebelumnya tidak terlalu positif citranya, kita juga punya pelajaran. Lampung, Pak Arinal, petahana, elektabilitasnya cuma 17%. Di Kaltim memang masih di atas 40%, tetapi beliau kalah signifikan dibanding Bapak Rudi ya dan Seno ya. Ini pasangan penantang yang berhasil mengalahkan dominasi Pak Isran di Kalimantan Timur. Ini wilayah yang sangat penting, memang penduduknya tidak sebanyak Jawa, tetapi kita tahu IKN dekat dengan Kalimantan Timur dan banyak sumber daya alam. Jadi betul kalau kita lihat di situ faktor petahana menjelaskan mengapa Pak Isran ya. Dan ini hasil yang tidak mengagetkan, survei-survei sebelum pemilu memang masih unggul tipis Pak Rudi Mas'ud, tetapi trennya naik. Jadi tren itu menunjukkan ternyata setelah survei pra pemilu dilakukan, tren kenaikan buat Rudi Mas'ud dan Seno masih berlanjut, bahkan hingga hari ini. Pada saat Mas Aji, apa yang membuat Rudi Mas'ud dan Seno Aji unggul cukup signifikan ini, Mas? Kita memang nggak punya hasil quick count ya Kalimantan Timur ya. Tapi saya untuk membahas ini saya pikir ada daerah lain yang mungkin bisa
menjadi analisa kita ya, apa yang disampaikan tadi oleh Mas Burhan. Pertama adalah Provinsi Maluku, karena di situ ada incumbent ya, ada Murad Ismail yang maju, dan hasil quick count kita menunjukkan bahwa pasangan incumbent ini kalah ya, kalah dari penantang ya. Ada dari pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra, Pak Hendrik Lewerisa, ini sementara unggul cukup telak ya di Provinsi Maluku, mengalahkan petahana ya. Dan memang dari survei kita pra pemilu juga menunjukkan bahwa memang petahana di Provinsi Maluku itu approval ratingnya sangat rendah, di bawah 50%. Dan yang kedua adalah di Sulawesi Tenggara ya. Kita lihat Sulawesi Tenggara ini adalah provinsi yang memang dari beberapa sejarah pilkada itu pertarungan identitas terutama etnis di sana cukup kuat ya, karena di sana ada beberapa etnis besar ya, ada etnis Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, kemudian ada etnis Tolaki, etnis yang di daratan, kemudian ada juga etnis Buton dan lain-lain ya. Dan quick count yang kita laksanakan hari ini menunjukkan bahwa pasangan Aeser Hugua yang merupakan seorang ketua wilayah P3 ya di Sulawesi Tenggara, diusung juga oleh Partai Gerindra ya. Dia adalah sebetulnya ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud waktu Pilpres 2024 ya, dan di saat Pilpres memang di Sulawesi Tenggara di Prabowo menang telak di sana ya. Tapi mampu menang dengan angka yang sangat signifikan ya. Dan memang angka ini di angka 53,25% ya, disusul pasangan Tina Nur Alam. Jadi Tina Nur Alam ini adalah istri dari mantan gubernur Pak Nur Alam ya, seorang tokoh yang memang cukup punya pengaruh di saat beliau menjadi gubernur selama 2 periode ya. Tapi memang kita lihat bahwa tren pasangan nomor 4, karena di survei kita menunjukkan bahwa 2 pasangan ini sebetulnya sangat ketat di awal ya. Pasangan Aeser Hugua ya di nomor 2 dan pasangan Tina Iksan ya. 2 nama ini sebetulnya 2 nama yang cukup dominan di awal ya, ketika pertarungan dimulai. Tapi lama-kelamaan kita lihat bahwa ada tren penurunan dari pasangan Tina Iksan ya, karena beban yang ditanggungnya sendiri. Karena beliau adalah istri dari mantan gubernur Alam yang memang pernah punya kasus hukum ya, sehingga ini kemudian mengganggu elektabilitas Ibu Tina, sehingga memang kita lihat trennya turun dan justru naik ke pasangan Aeser Hugua. Di sini ada incumbent Pak Lukman, tapi incumbent wakil gubernur tidak terlalu signifikan ya hasilnya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang approval rating dari seorang petahana cukup penting ya. Ada beberapa daerah yang kita lihat tadi, kasus misalnya Sumatera Utara yang approval ratingnya rendah ya, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Lampung yang approval ratingnya rendah, rata-rata di bawah 50%, itu akhirnya kalah dengan penantang yang baru. Ini bisa menggambarkan juga bahwa memang nampaknya pemilih kita saat ini betul-betul berdasarkan data, pengalaman, dan juga melihat betul-betul sosok dari masing-masing pasangan calon ya Prof. Betul, dan lihat tuh kalau kita cermati hasil pemilu kada hari ini kan TV One menampilkan bukan hanya di Jawa ya, tapi luar Jawa. Karena Indonesia memang bukan hanya Jawa, gitu dia. Meskipun secara statistik banyak pemilih yang tinggal di Jawa. Tapi coba cek tuh, Maluku Utara yang menang adalah calon yang diusung oleh PAN dan Nasdem. Sementara Gerindra dan Golkar mengusung Alion Mus kalah. Jadi kemudian Maluku juga, itu kan sesama Kim Plus juga tidak serta-merta mereka berkolaborasi kan. Beberapa tempat mereka saling berbeda pilihan. Terutama di provinsi-provinsi yang tidak menjadi perhatian nasional. Ya, kemudian di mana lagi? Misalnya di Sulawesi Selatan ya. Itu juga polanya juga terlihat kan. Jadi terlepas apapun partainya, mau PDI Perjuangan, mau Gerindra, mau Golkar, mau Nasdem, mau PAN, mau PKS, kalau tidak punya syarat minimum kedikenalan yang memadai untuk terpilih, ya berat. Tak kenal maka tak sayang. Maksud kami berapa lama untuk mengenalkan? Apakah memang harus di waktu yang menit terakhir mereka muncul ke publik sehingga bisa meraih hati pemilih? Atau memang waktu yang panjang untuk mengumpulkan rekam jejak itu Mas? Jadi memang kalau pakai jalur konvensional itu butuh waktu yang lama untuk mengangkat popularitas. Ya kan beberapa calon misalnya Pak Saihu di Jawa Barat, beliau presiden PKS, dia pakai strategi konvensional tetapi tidak ada momentum yang membuat popularitasnya terkatrol dalam waktu singkat. Jangan lupa constraint kampanye di pemilu serentak sekarang itu sangat pendek, kurang lebih 2 bulan jadi saja. Momen politik itu juga penting. Shirley itu punya momentum, meskipun harus tanda kutip ya mengikhlaskan suaminya
karena terkena tragedi ya, tetapi kan popularitasnya naik kencang setelah kasus itu. Itu mungkin bagian dari rencana Tuhan ya, meskipun Momentum, dengan Mas, ya? tanda kutip harga yang sangat mahal. Tapi lagi-lagi kalau pakai jalur konvensional nggak mudah. Ya. Apalagi kita tahu ya, petahana sudah 5 tahun kan mereka bekerja. Akan sangat menguntungkan buat penantang kalau petahana yang sudah 5 tahun bekerja itu persepsinya negatif. Tetapi kalau petahananya itu punya modal sosial, modal approval yang tinggi, saya kira memang berat dalam waktu yang singkat. Ya. Tapi berbicara popularitas, sepertinya artis-artis yang maju di kontestasi Pilkada 2024 ini tidak jaminan semuanya dapat kursi, Mas ya. Jadi misalnya di Pemalang ya, survei pra pemilu saya sendiri tidak punya quick count, tapi survei pra pemilu saya menunjukkan Vicky Prasetyo, artis idola siapa itu ayah gitu ya, itu memang kurang kompetitif meskipun berhasil menarik peserta kampanye ya. Tapi kampanye itu kadang-kadang menipu ya, karena kita memobilisasi pendukung sendiri itu seperti berkhutbah di kalangan orang beriman. Jadi efeknya kecil efeknya. Jadi tetapi di Indramayu Luki unggul telak gitu. Ya, Luki lagi-lagi kapabilitas ya. Dan popularitas juga. Jadi personal, karena Luki kita tahu mantan wakil bupati ya. Kemudian dia punya pertarungan dengan calon bupati yang petahana yang approvalnya lagi-lagi rendah. Itu yang menjelaskan mengapa gitu ya. Elektabilitas lawan Luki itu begitu kurang kompetitif. Ini saya pengen tampilkan ya datanya. Dan sembari kami tampilkan di layar kaca Anda, pemirsa, ini kembali beberapa hasil hitung cepat sementara suara Pilkada 2024. Seperti Anda saksikan di wilayah Banten, ini pasangan calon nomor urut 2 unggul dengan perolehan 55,37% versi hitung cepat. Kemudian kalau kita lihat di beberapa daerah lainnya juga dengan total suara yang sudah masuk juga hampir 100%. Seperti misalnya di Jakarta, ini kalau kita lihat pasangan calon nomor urut 3, Prabowo dan juga Rano Karno ini unggul dengan perolehan hampir ada 49,86 ini versi indikator. Kemudian juga tadi versi LSI DDJA juga bahkan telah menyampai angka psikologis 50,06%. Dan kalau kita lihat juga ini dari wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT, ini hasil hitung cepat sementara yang memperoleh suara paling banyak atau unggul sementara adalah pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan yang cukup tipis, yaitu adalah 37,58%. Mas Aji, kalau berbicara popularitas, Mas, soal artis tadi ternyata tidak jadi jaminan mereka serta-merta mudah terpilih. Iya, karena popularitas itu dalam hukum besi elektoral itu adalah step pertama ya. Step kedua adalah bagaimana kemudian dia diterima atau disukai oleh pemilih ya. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Jadi banyak sekali kemudian selebriti atau artis yang masuk ke dunia politik baik sebagai caleg maupun kepala daerah itu belum tentu juga berhasil ya. Hanya beberapa nama yang minimal kalau saya lihat mereka mampu melakukan transformasi image ya, dari image hanya sebagai seorang artis menjadi image bahwa dia siap untuk menjadi calon kepala daerah ya. Kita punya kasus sebetulnya atau punya contoh ya yang untuk pilkada kali ini di Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung ini kebetulan artis versus artis ya, ada selebriti ya. Ada Sahrul Gunawan yang jadi calon bupati versus Ali Syakib ya yang menjadi calon wakil bupatinya Pak Dadang, mantan bupati Kabupaten Bandung Barat. Dan memang dari hasil quick count terlihat bahwa Sahrul kalah dari Pak Dadang yang berpasangan dengan Ali Syakib ya. Dan kalau kita lihat dari sisi survei pra pemilu memang menunjukkan bahwa persepsi orang terhadap Pak Dadang yang pernah menjadi menjadi bupati Kabupaten Bandung ini masih cukup kuat sebagai orang yang punya pengalaman ya, sebagai tokoh yang mungkin punya kapasitas ya, dibanding persepsi pemilih terhadap Sahrul Gunawan. Jadi tidak secara otomatis selebriti yang kemudian dikenal oleh publik ya masuk ke dunia politik secara otomatis punya elektabilitas yang cukup tinggi karena popularitas hanyalah pintu masuk untuk menuju elektabilitas. Bandung Barat ada adik ipar Raffi Ahmad ya, Prof. Burhan? Betul, jadi di Bandung Barat ada adik ipar Raffi Ahmad. Kita tahu kalau Raffi Ahmad kan juga ikut membantu endorse kampanye beberapa wilayah. Bagaimana hasil perolehan di wilayah Bandung Barat? Ya, saya tidak punya datanya, tetapi lagi-lagi waktu itu masih cukup kompetitif ya, tidak ada calon yang dominan. Meskipun JJ waktu itu
di survei sebelum pemilu masih mengintai di belakang di peringkat kedua, tetapi selisihnya juga tidak terlalu jauh dengan Hengki ya. Jadi saya sendiri masih belum tahu penghitungan resminya di sana ya. Kalau misalnya JJ unggul, saya sendiri tidak terlalu kaget, apalagi kita tahu JJ didukung oleh kakak iparnya yang sangat populer. Belum lagi kekuatan Kim Plus ya, itu berada di belakang JJ. Hengki kalau nggak salah dari PKB ya, betul ya? Iya. Jadi lagi-lagi ini satu satu pertarungan yang kita perlu lihat nanti ya, apakah Bandung Barat, Hengki ataukah JJ. Meskipun ada beberapa nama lain, ada Didi, ada Edi ya, tetapi pertarungan yang sebenarnya dugaan saya antara JJ versus Hengki. Ya. Kalau Luki tadi kan Luki Indramayu ya. Tadi saya punya datanya. Datanya indikator Mas? Ada 3 paslon di sana. Luki adalah penantang, ya. Sementara Nina adalah petahana. Tetapi yang unggul adalah Luki Hakim Saifuddin, itu 67,12%. Ya, data udah 100% masuk. Kedua adalah Nina Tobroni yang tadi kemarin sempat viral ya, ketika beliau menyatakan tidak puas terhadap beberapa orang yang menurutnya itu menghadang dirinya, itu dapat 25%. Kemudian pasangan ketiga Bambang Kasan 7,25%. Nah, jadi di sini artis yang unggul, tapi saya kira bukan semata-mata karena artisnya ya. Karena beliau pernah bertarung beberapa kali di Dapil Jabar 6 ya. Kemudian di Indramayu kalau nggak salah pernah terpilih tapi mengundurkan diri. Yeah. Karena ada gesekan dengan bupatinya, karena dia merasa bupatinya tanda kutip mengekskomunikasi dirinya dan daripada menikmati gaji buta, kemudian dia mengundurkan diri dan dia berhasil melakukan tanda kutip pembalasan yang manis ya, dengan mengalahkan pasangan lamanya ya, Ibu Nina. Ya, lagi-lagi nampaknya bukan hanya keterkenalan saja, namun juga rekam jejak yang juga ini kemudian berpengaruh. Betul, karena ada artis yang menang, ada artis yang kalah kan. Jadi lagi-lagi kalau misalnya artis adalah resep sapu jagat untuk memenangkan pertarungan, harusnya semua artis menang dong. Ternyata kan ada yang menang, ada yang kalah. Dan itu menunjukkan ada variasi, dan pertanyaan yang muncul kemudian, apa faktor yang paling menjelaskan buat seseorang maju dalam pertarungan elektoral menang. Tadi Mas Aji sebut kedikenalan, necessary condition. Orang nggak mungkin memilih kalau tidak kenal. Tetapi ini syarat tidak cukup. Jadi necessary condition but not sufficient. Kalau misalnya kita dikenal tetapi dari sisi negatifnya, misalnya saya dikenal tetapi orang mengenalnya dari sisi buruknya, orang nggak bakal milih. Itu dia membuktikan petahana kemudian di beberapa wilayah tadi nampaknya masih tertahan dan juga tumbang. Karena faktor kedikenalan tidak diikuti oleh sentimen atau afeksi positif. Sekali lagi popularitas bukan jaminan ya, Maria ya. Pilkada kali ini nampaknya berjalan dengan seru dan juga menarik ya kalau kita lihat hasil hitung cepat sementara. Banyak yang mengejutkan. Banyak yang mengejutkan. Kami akan hadir kembali untuk Anda, pemimpin daerah terpilih akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda.